Pemerintah kecukupan dana cukup besar untuk memulihkan pariwisata Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah memberikan dana cukup besar sebagai usaha untuk memulihkan perekonomian di bidang pariwisata. Dalam Rakornas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Airlangga mengatakan pada Senin 27 September 2021 di Jakarta bahwa tahun ini pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar 7,67 triliun rupiah untuk mendukung pembangunan ekonomi wisata dan pemulihan SDM pariwisata. Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan dukungan kepada beberapa program Gerakan Nasional Bangga Buat Indonesia, Garnas BBI dan sertifikat CHSI, kegiatan perfilman Indonesia, akomodasi hotel untuk tenaga medis, dan perlindungan sosial untuk sektor pariwisata. Pemerintah pun memberikan program bagi para pelaku ekonomi kreatif agar bisa mendapatkan insentif dari pemerintah. Airlangga juga mengatakan bahwa pemerintah telah meningkatkan anggaran bantuan insentif pariwisata menjadi 60 miliar. Ini lebih besar 3 kali lipat dibandingkan tahun 2020. Adapun program tersebut sudah ada sejak tahun 2017. Di tempat yang sama, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan bahwa sektor pariwisata mengalami penurunan kunjungan sebesar 70% dan terus menurun hingga 80% pada Juni 2021. Hal ini membuat peringkat sektor pariwisata turun ke peringkat 3 setelah penghasil devisa negara, yakni setelah minyak dan gas bumi, dengan kontribusi hanya 35,4 miliar US dollar. Tentu penurunan ini tidak lepas dari adanya pemberlakuan PKM akibat pandemi COVID-19. Sandi juga mengatakan bahwa ada 174 juta masyarakat dunia kehilangan pekerjaan di sektor pariwisata, dan Indonesia sendiri mencakup 7% tenaga kerja kehilangan pekerjaannya. Dengan adanya program-program tersebut diharapkan mampu mendorong kesiapan pariwisata serta kembali mendongkrak minat masyarakat untuk kembali berwisata, yang tentu harus tetap menerapkan protokol kesehatan 3M serta mengutamakan keselamatan pengunjung demi berkelanjutan program tersebut. Fajrul Rahman, juru bicara Presiden RI, mengatakan bahwa perdebatan mengenai masa jabatan presiden tidak boleh dihentikan karena sebagai salah satu ciri negara yang demokrasi. Sedangkan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 versi awal telah merumuskan masa jabatan presiden dan wakil presiden RI adalah 5 tahun. Namun sempat dikeluarkan ketetapan MPRS nomor 3/MPRS/1963 tentang pengangkatan presiden seumur hidup. Jadi kita tidak boleh menghentikan perdebatan itu, termasuk juga kita tidak boleh mencampuri urusan dari MPR karena pasal 3 adalah wewenang mereka untuk mengubah, menetapkan undang-undang, termasuk juga pasal 37 terkait dengan wewenang MPR lanjutnya. Dengan adanya berita ini, sikap politik Jokowi menegaskan ia membantah tentang perpanjangan masa jabatan 3 periode. Fajrul juga mengungkapkan bahwa pada pertemuan dengan wartawan tahun 2019 dan 2021, wacana 3 periode saya tidak tahu siapa yang menghembus-hembuskan, karena sejak saya memimpin sebagai ketua MPR, belum pernah ada pembicaraan mengenai 3 periode maupun perpanjangan masa jabatan presiden yang ada di kami, kata Bambang Susatyo dalam sebuah webinar Senin 13 September 2021. Terima kasih. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK menurun. Di bawah TNI, Polri, dan Presiden, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai lembaga yang mengatasi masalah korupsi serta mengutip data dari survei indikator politik terkini bahwa masyarakat hanya memiliki kepercayaan 65% dan memiliki responden 26% terhadap masyarakat yang mengatakan masih tidak percaya kepada kinerja KPK selama ini. Suatu hal mengejutkan bahwa masyarakat mulai tidak percaya. Hal mencengangkan dibuktikan dengan peringkat keempat survei secara nasional. KPK menempati posisi keempat dengan diusulnya peringkat ke-1 oleh TNI sebanyak 90%. Urutan kedua adalah 82% serta peringkat ketiga yaitu Polri dengan persentase 71% dan juga di bawah KPK secara berturut-turut. Ada kejaksaan sebanyak 61%, MPR sebanyak 57%, DPD sebanyak 52%, DPR yakni sekitar 50%, serta peringkat terakhir yaitu ditempati partai politik sebesar 48%. Mengutip juga, menurut Burhanuddin,
Dirut Eksekutif Survei Indikator Politik bahwa penurunan kepercayaan KPK adalah sebab dari revisi tentang UU KPK pada tahun 2019, serta menurutnya penurunan parpol dan DPR yakni hal wajar. Menurutnya dari dulu tidak naik kelas, tapi malah kenaikan diraih oleh lembaga TNI dan Polri karena telah menjaga keamanan selama wabah dan menjadi poin plus di mata masyarakat Indonesia. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode simple random sampling. Margin of error sekitar 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%. Dan sampel diambil dari seluruh provinsi seluruh Indonesia yang terdistribusi secara proporsional. Megawati ingatkan Gibran soal Surakarta. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengingatkan para petugas di partainya untuk jajaran kepala daerah. Terkait potensi luapan air sungai akibat pemanasan global, Megawati secara khusus mengingatkan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka. Meskipun tak berada di tepi laut, namun menurut dia Surakarta tetap berpotensi banjir karena dialiri oleh Sungai Bengawan Solo. Kata Ketua Umum PDIP dalam keterangannya, Selasa 28 September, Bengawan Solo harus mulai ditata dan jangan sampai tenggelam. Semua harus dipersiapkan mulai saat ini. Pernyataan itu disampaikan oleh Megawati dalam acara pelatihan manajemen bencana dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP). Menurut Megawati, ancaman sebenarnya dalam bencana beberapa waktu terakhir adalah meningkatnya permukaan air laut akibat pemanasan global. Akibatnya, sungai-sungai meluap karena aliran ke laut terhalang. Megawati juga mengatakan, belajarlah mulai ke BMKG untuk mengetahui situasi kondisi cuaca hari ini dan prediksi ke depan. Bayangkan, kalau tiba-tiba sungai meluap, ditambahnya meningginya air laut sehingga air sungai meluap tak bisa mengalir ke laut. Tak hanya Gibran, Megawati secara juga mengingatkan sejumlah kepala daerah yang lain, seperti Bupati Purbalingga dan Wakil Bupati Kebumen yaitu Ristiawati. Sebelumnya, Megawati juga mengingatkan akan ancaman tenggelamnya Jakarta dalam 10 tahun mendatang. Hal itu ia sampaikan untuk merespon pidato Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang menyatakan ada prediksi Jakarta tenggelam 10 tahun lagi. Begitulah penyampaian Megawati kepada Presiden Jokowi. Pada hari Sabtu 25 September 2021, Indonesia kembali dirundung pilu. Aksi para pejabat di negeri ini, yakni Bapak Aji Samsudin sebagai Wakil Ketua DPR RI, yang sekarang terjerat kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan penyelundupan atau penyuapan kepada mantan penyidik KPK atas hadiah ataupun janji terkait penanganan KPK yang berada di Lampung Tengah. Menurut data yang ada, penyuapan terhadap Bapak Aji Samsudin beserta rekannya dari fraksi Partai Golkar mencapai 3,6 miliar. Dan menurut Bapak Firly sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bapak Aji Samsudin ditahan selama 20 hari untuk melakukan penyidikan lebih lanjut. Untuk sekarang, Bapak Aji Samsudin tengah berada di rutan Metro Jakarta Selatan. Sekian, terima kasih. Lanjut ke berita selanjutnya, ini tentang pendidikan, yaitu 40% sekolah sudah gelar PTM terbatas atau pembelajaran tatap muka. Teman-teman sekalian, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Bapak Nadiem Makarim mengatakan bahwa saat ini sudah ada 40% sekolah yang menggelar pembelajaran secara tatap muka terbatas. Namun beliau menilai bahwa angka 40% ini sangatlah belum bisa dibanggakan, bahkan masih cenderung dengan angka yang rendah. Dari data yang diambil dari Kemendikbud tercatat ada 537.302 sekolah dari berbagai divisi termasuk PAUD, SD, SMP, SMA atau SMK, madrasah dan juga pendidikan non formal lainnya. Sedangkan di antara itu semua 72,21%
atau setara dengan 156.599 sekolah masih menggelar pembelajaran secara online ataupun daring, sedangkan pembelajaran tatap muka terbatas sudah dilaksanakan di 60.257 sekolah dan 320.446 sekolah lainnya belum merespon. Bapak Menteri Nadiem Makarim berpendapat bahwa penting sekali bagi anak-anak dan pelajar khususnya di Indonesia ini untuk melakukan pendidikan tatap muka agar tidak jauh tertinggal, karena beliau berpendapat bahwa virus ataupun pandemi COVID-19 yang sedang dunia alami saat ini sangat mempengaruhi pendidikan yang ada di dunia, termasuk juga pendidikan yang ada di Indonesia. Bapak Nadiem Makarim juga mengatakan bahwa pelaksanaan ataupun pembelajaran jarak jauh yang telah diterapkan sangat mempengaruhi mental anak dan juga pelajar. Jadi untuk kedepannya Bapak Menteri kita, Bapak Nadiem, akan berharap dan mengusahakan kegiatan pembelajaran harus dengan metode tatap muka, dan dia berharap bahwa pendidikan di Indonesia khususnya dapat dikatakan normal kembali seiring banyaknya masyarakat yang telah menerima vaksinasi dari pemerintah. 15 Mei akan menjadi tanggal pemilu 2024. Pelaksanaan pemilihan umum presiden dan pemilihan umum legislatif pada 2024 masih 3 tahun lagi. Namun ancang-ancang pemerintah sudah mempersiapkan untuk sedini mungkin, entah karena politik sendiri ataupun demi kemaslahatan bersama. Dari 4 opsi jadwal pelaksanaan pemilu dari Kemenko Polhukam, Kementerian Dalam Negeri, dan beberapa lembaga lainnya, pemerintah memilih tanggal 15 Mei sebagai terlaksananya pemilu 2024. Mahfud MD mengungkapkan tanggal tersebut merupakan paling rasional dan tidak bisa mundur ke tanggal berikutnya lagi. Serta Mahfud akan mengajukan tanggal tersebut kepada KPU dan DPR sebelum tanggal 7 Oktober. Karena sudah diputuskan di rapat presiden dan wakilnya serta para jajaran menteri lainnya. Pemirsa yang berbahagia, dalam keputusan tersebut, kata Mahfud MD, pemerintah telah mengantisipasi kemungkinan sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi atau yang disebut sebagai MK. Pilpres putaran kedua serta hari besar agama dan nasional berdasarkan simulasi yang telah dilakukan pemerintah juga akan memperpendek masa kampanye, masa pemungutan suara dan masa pelantikan presiden agar tidak terlalu lama.